Acara hari ini merupakan momentum penting dalam sejarah PBNU dan Power Pro Pti Ltd. Kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan kerjasama atau MOU yang akan membuka babak baru dalam kerjasama strategis. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga Mr. Levinsey untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang telah disiapkan. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Penandatanganan ini merupakan upaya serius PBNU mengenai penguatan sosial ekonomi kemasyarakatan bersama dengan Power Pro Pti Ltd untuk bersama-sama mendirikan pusat komunitas tangguh dan kewirausahaan sosial. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kita persilakan untuk foto. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memberikan sambutan dan juga arahannya. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Mr. Levinsey dan kawan-kawan yang telah hadir di kantor PBNU pagi ini dari Power Pro Limited, ya, sebuah perusahaan yang unik yang nanti akan dijelaskan sendiri oleh Pak Levinsey. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah diskusi beberapa waktu, PBNU menandatangani kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding dengan Power Pro Limited, sebuah perusahaan internasional yang unik karena mereka ini perusahaan yang berbisnis dalam bidang sampah. Mereka punya ilmu merubah sampah menjadi emas. Bagaimana sampah diperlakukan selayaknya sumber daya alam. Jadi ini adalah perusahaan penambangan juga, tapi yang ditambang adalah sampah dan dirubah menjadi komoditi-komoditi yang punya nilai bisnis yang sangat bagus. Nah, PBNU sangat antusias untuk menggalang kerjasama dengan perusahaan ini karena pertama mereka punya ilmu dan teknologinya yang sudah mereka terapkan di berbagai belahan dunia. Mereka punya pengalaman di Eropa, di berbagai belahan dunia yang lain, dan apa yang dirancang sebagai proyek kerjasama antara PBNU dengan Power Pro Limited ini adalah satu desain bisnis sampah yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini keluarga-keluarga. Ini adalah satu model yang memang menjadi keinginan dari PBNU untuk mewujudkannya
di kalangan masyarakat kita. Dan apabila kita jalankan apa yang menjadi gagasan di dalam program pengelolaan sampah ini, maka insya Allah kita akan bertemu dengan prospek peningkatan tingkat ekonomi masyarakat, dan pada saat yang sama kita juga membina pola hidup masyarakat yang lebih sehat, lebih ramah lingkungan, dengan mentransformasikan sikap dan cara hidup mereka terkait dengan sampah-sampah rumah tangga. Orang mungkin melihat sampah rumah tangga ini sebagai sesuatu yang sangat remeh, dan bahkan mungkin sebagian merasa jijik. Tetapi sebetulnya sampah rumah tangga ini apabila dikumpulkan sehari-hari saja itu jumlahnya luar biasa besar dan bisa menjadi bahan baku dari produk-produk yang sangat bernilai secara bisnis. Jadi program ini nanti akan menghasilkan, akan diproyeksikan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga dan sekaligus mentransformasikan cara hidup masyarakat menjadi lebih bersih, lebih ramah lingkungan, dan lebih sehat. Nah, ini sangat sesuai dengan agenda Nahdlatul Ulama untuk membangun, meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat melalui keluarga-keluarga, sebagaimana yang selama 2 tahun ini telah kami jalankan melalui gerakan keluarga maslahat NU, dan insya Allah program terkait dengan pengelolaan sampah ini juga akan kami sambungkan dengan gerakan keluarga maslahat NU tersebut. Nah, hal-hal yang bersifat lebih teknis yang terkait dengan knowledge, pengetahuan dan teknologi mengenai sampah nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Levenchai, dan PBNU berterima kasih kepada Pak Levenchai atas kesempatan kerjasama ini. Kami yakin akan bermanfaat bagi masyarakat kita dan juga didukung oleh tokoh-tokoh bisnis yang sangat berpengalaman di sini. Ada Pak Agus, Pak Indro di sana, yang menjadikan program ini sangat kredibel dan mudah-mudahan sungguh-sungguh bisa terwujud dengan manfaat yang sungguh bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat kita. Demikian, terima kasih, dan setelah ini mungkin kita akan minta kepada Pak Levenchai untuk memberikan keterangannya. Saya tidak tahu ini mau pakai penerjemah ya, ada penerjemah ya. Ya, ini karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Mandarin, jadi agak sulit memang harus ada penerjemah khusus. Terima kasih. Allahumma fiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, the General of Nahdlatul Ulama. And the next for Mr. Levenchai, you can deliver and show or you say to the audience, and I will help you to translate to the audience. Please. So today is very honored to establish a center of community resilience and the social entrepreneur center with NU. And what we are target for is to how we can empower the community, how we can implement the new industry, new solution, and how we can connect with the all the industry and community to solve the problem of the waste.
in Indonesia. The Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini yang kesempatan sangat baik sekali. Mr. Livensey mengatakan bahwa program bersama Power Pro PTI LTD ini merupakan program yang untuk mempromosikan social entrepreneurship, atau di mana itu untuk kewirausahaan sosial, membantu masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah, yang mendorong model bisnis yang inovatif dan tentunya berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Waste is a problem in Indonesia. Actually, not only Indonesia, in all the world. But for our view, waste is also an opportunity, because if we can go through the other side to view the waste, actually waste is a lot of raw material. But when waste become a problem, the waste become a problem if all waste is be collected in the same area into the landfill, and then waste is a problem. But waste is never a problem in your family. In every family, the waste is always be well management, will be not sticky, and will be well prepared in every family. So what we are target for how to make the waste before it become problem, and then we already connect with into the industry and into the opportunity to the community. Ya, permasalahan sampah merupakan hal yang sangat besar di Indonesia, terutama sampah rumah tangga, yang biasanya sampah rumah tangga itu tidak bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan hari-hari masyarakat, sehingga goals ataupun tujuan dari Power Pro PTI LTD ini berusaha untuk bagaimana mengambil peluang yang ada dari sampah organik, sampah rumah tangga, yang itu akan diolah menjadi suatu produk yang sangat berguna, yang tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan atau daily needs dari masyarakat itu sendiri. So for the several target industry we will target for, the first of all is how we can empower the agriculture by paying through the solution of organic waste. And second is how we make a solution for the plastic waste into the green lumber or green furniture or either green housing in Indonesia. And we will, I think these two, and either how we can lead in the new technology like green ammonia, and can be launched in Indonesia by using the agricultural waste. Beberapa target dari Power Pro ini merupakan salah satu sektor pertama, yaitu terkait dengan agrikultur. Agrikultur di sini yang akan menjadi target mereka. Kemudian mereka selanjutnya juga akan membangun social entrepreneurship itu tadi. Jadi membantu untuk encourage kepada masyarakat terkait dengan pengolahan sampah itu sendiri. And also juga memberikan inisiatif bahwa program ini akan sangat berkelanjutan begitu, khususnya di agriculture. So we are very great and can be a partner with NU, and because the only one thing Power Pro is we cannot handle and cannot approach is how to engagement the culture of Indonesia, how to make a proper way to communicate with all of the community. So this part we chose NU, and we make decision, become a partner, and we can make a project and truly can be move forward in here. Ya, peran Nahdlatul Ulama di sini adalah sebagai partner, atau di sini juga mitra bagi para mitra kita, yaitu di sini Power Pro Ltd. Nahdlatul Ulama di sini menjadi partner mereka bagaimana program ini dapat digalakan di masyarakat, sehingga isu terkait dengan pengolahan sampah ini sangat bisa berkembang di tengah-tengah tantangan lingkungan, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Yeah, I think that's all. Thank you. Okay. Terima kasih. Baik, thank you, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada hadirin untuk kami persilakan
untuk waktu 10 menit memberikan pertanyaan kepada media. Assalamualaikum, saya Anissa dari Risalah NU. Pertanyaannya, produk apakah yang akan dihasilkan dari pengelolaan sampah itu tadi? Yeah, the question is, what is the product that will be result of this program? Wait a minute, Jeffrey is that. So this is one of product were produced by the plastic waste. So we can turn all type of plastic waste, but not include PVC, and into the green lumber. And those green lumber can use it in the greenhouse and the furniture. Produk-produknya ini terkait dengan furnitur yang lebih ke dari pengolahan sampah plastik ini bisa diubah menjadi produk-produk untuk furnitur begitu. Dan tidak hanya furnitur, bisa juga untuk bahan bangunan seperti itu. And the other product is for the increase the production for the agriculture like rice or etc. Bisa juga untuk peningkatan di program agrikultur untuk pupuk organik padi begitu. And the third one is we target for like green energy, like green ammonia, but the raw material is come from the agricultural waste. Juga bahan kimia ya, green ammonia. Jadi ada juga untuk bahan-bahan kimia seperti itu. Saya bisa tambahkan sedikit ya, memang produk yang bisa dihasilkan dari pengelolaan sampah ini sangat beragam nantinya. Ada sampah-sampah organik yang bisa menjadi pupuk, bisa menjadi macam-macam produk termasuk energi green energy yang ini nanti mungkin bahan bakunya akan lebih banyak dari sampah pertanian dan juga bahan-bahan yang merupakan inovasi baru seperti bahan-bahan dari sampah plastik untuk dijadikan bahan baku furnitur, konstruksi dan lain sebagainya. Ini merupakan memang industri inovatif yang baru, yang ramah lingkungan dan merupakan terobosan yang kita yakini punya prospek yang sangat bagus ke depan. Itu sebabnya tokoh-tokoh bisnis yang kelas atas di Indonesia ini seperti Pak Hendro, Pak Agus ini mau ikut terlibat dalam ini karena melihat di sini ada duit gitu. Dan NU punya orang untuk bisa diajak terlibat ya, orang-orang yang bisa kita ajak terlibat untuk agenda ini karena ini akan sangat bermanfaat juga bagi keluarga-keluarga, bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum, saya Haikal Atar dari NU Online, Gus. Pertama terkait pengelolaannya itu nanti akan di mana ya pilot projectnya. Kemudian strateginya juga cara mengumpulkan karena akan berdampak juga kan ke seluruh warga Indonesia gitu. Baik, jadi ini kita berangkat dari satu gagasan besar tentang bagaimana mengelola sampah yang sekarang menjadi masalah di mana-mana. Seperti tadi disinggung oleh Pak Leven Chai bahwa kita mau mengelola sampah sebelum sampah menjadi masalah gitu. Maka kita bawa, kita tidak ngambil dari tempat apa istilahnya itu
dari TPA tempat penampungan akhir itu, tapi kita mulai dari keluarga. Karena di keluarga ini sampah belum menjadi masalah. Sampah itu bagian dari hidup kita sehari-hari, juga belum jadi masalah. Ketika sampai ke TPA baru jadi masalah gitu. Nah, sebelum jadi masalah kita olah dulu. Maka kita sekarang sudah punya kesepakatan kerjasama. Ada beberapa area yang kita incar, tapi kita tentu akan memulai dari ukuran yang mungkin relatif kecil sebelum kemudian dikembangkan menjadi semakin besar. Itu bisa kita mulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dan juga kita kerjakan di daerah-daerah sentra pertanian yang juga sangat potensial. Karena sampah pertanian itu sendiri juga bisa menjadi bisnis yang sangat lukratif, menjadi yang sangat menguntungkan apabila diolah dengan baik. Nah, kita belum sampai kepada identifikasi target area mana. Sesudah ini kami tim dari PBNU, dari Lakesdam, dan mungkin juga nanti dari GKMNU bersama-sama dengan tim dari Power Pro Limited dan jaringannya akan melakukan semacam visibility studies di berbagai area yang kita incar. Nah, nanti di tempat yang paling mungkin kita bisa mulai proyeknya, kita akan segera kerjakan dengan proyek yang konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin dari Republika, Gus. Pertama, soal kerjasama ini, apakah nanti PBNU akan meningkatkan kerjasama? Misalnya di PBNU kan ada 13.000 pesantren ya, belasan ribu pesantren. Mungkin akan kerjasama lebih jauh nggak untuk pesantren-pesantren gitu nanti pengolahan sampah ini. Yang kedua, sejak awal memang PBNU kan memang konsen terhadap lingkungan juga. Nah, ini terbaru-baru ini kan lagi rame nih Gus soal proyek PSN di PIK 2 nih Gus. Nah, kira-kira menurut MUI sendiri sudah minta menghentikan proyek itu. Nah, bagaimana dengan sikap PBNU dan apa dampaknya terhadap masyarakat soal proyek PSN di PIK 2 itu Gus? Pertama mengenai keterlibatan pesantren, jelas pesantren ini lubung sampah yang sangat potensial. Tadi kami diskusi sebetulnya untuk menjadikan sampah itu secara bisnis cukup menguntungkan, itu butuh komunitas seberapa besar. Nah, Pak Levincai mengatakan ya kita butuh mungkin sekitar 30.000 komunitas dengan ukuran 30.000 sampai 50.000 orang. Nah, ini kalau di NU di beberapa tempat, beberapa titik seperti di Kediri, mungkin 2-3 pesantren itu sudah lebih dari 50.000 orang, sehingga sudah bisa dikonsolidasikan untuk program ini. Tetapi secara umum untuk warga masyarakat di permukiman ini adalah program yang sangat cocok untuk dikembangkan. Dan nanti sekali lagi dampaknya bukan hanya soal keuntungan ekonomi saja, tapi soal cara hidup yang lebih bersih, lebih sehat, yang akan menjadi pola hidup yang baru bagi masyarakat kita harapkan nantinya. Karena kemudian sampah rumah tangga itu dikelola dengan lebih baik sehingga tidak menjadi masalah sama sekali sampai ke ujung. Jadi TPA mungkin nanti juga akan berkurang pasokannya karena sudah diambil sejak dari rumah tangga ini. Nah, kita harapkan sih dalam beberapa waktu ke depan ya kita sudah bisa menggalang partisipasi dari masyarakat yang lebih luas.
Kalau 1-2 kota bisa digalang dan kemudian dijadikan model untuk kota-kota lain yang di seluruh Indonesia, saya kira ini luar biasa sekali nanti dampak positifnya di masa depan bagi ya seluruh secara nasional. Nah, kemudian terkait dengan PIK 2, kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum. Ya, buat PBNU ini adalah proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat luas, termasuk kepada hak-hak mereka. Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang pertama, bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini, dan kedua bagaimana ini dikelola selama ini, karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah. Nah, masalah-masalah ini harus diadres, tidak boleh diabaikan begitu saja, karena ini terkait dengan bukan hanya soal kemaslahatan mereka saja, tapi juga soal hak-hak hukum dari masyarakat itu. Dan ini harus dilihat dengan lebih dalam supaya tidak ada tindakan-tindakan yang menciderai hak-hak masyarakat.